Iya, gini Bang, tadi Bang Juma Mm-mm. kan udah nggak mau lagi ngomong Pandi. Iya kan ada gurunda saya, ada abang saya. Ngapain saya ngomong? Untuk menjawab itu baca aja Yohanes 8 nomor 29, Bang. Dan Bapa yang mengutus aku, Bapa Enggak menyertai apa-apa aku, Bang Juma, tapi tadi aku belum selesai sama Bang Pandi. sama aja. Dia tadi sudah suruh aku jelaskan, udah aku jelaskan. Namun dia belum belum ku dapat penjelasannya. Kan dia bukannya orang Nah lain. ini saya simpulkan, kenapa Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu? Jawabannya cuma satu. Ada di dalam Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Jadi gini, Sebab Bang aku Pandi nggak mau lagi. senantiasa Ini udah berbuat apa diserahkan yang sama Bang Juma gitu. berkenan kepadanya. Ya tadi kan Anda sudah dengarkan, serahkan kepada saya. Kenapa? Mau turun? Mau turun, Kenapa Bang? dia Enggak, gentar enggak kali turun, sama Mas. kita, Gurunda gentar dia, jangan kau Ya karena gentar, pasti ayolah. ketahuan kalau di dalam diri saudara Sijo ini ada makhluk halus yang Nggak menuntun ada. dia menyembah Emang kepada. ada maksud halus di tubuhku. Ada dong. Silakan dikeluarkan. Nah, oke, betul, yakin? Yakin, Ya, dikeluarkan oke. kalau Oke, memang ada. saya merukia Anda pakai Bible, boleh ya? Rukiah sama siapapun aku nggak akan bisa. Oke, baik, oke. Sekarang begini, Bung. Ketika Yesus mengatakan penyesat datang dengan memakai nama Yesus, apakah Anda percaya? Apa? Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Kalau Yesus yang berkata semua aku percaya. Oke, nah ini sudah mulai masuk nih. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Anda percaya itu kan? Kalau Yesus yang berbicara, aku percaya. Oke, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Jangan percaya kalau ada makhluk datang mengaku Yesus. Kenapa Anda tidak mendengarkan ucapan Yesus tadi? Kalau Yesus yang berbicara, aku percaya apapun dikatakannya. Kalau begitu jangan percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Kalau bukan Yesus, aku tidak percaya. Kan Yesus yang berkata, Bung. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Kalau Yesus yang berbicara, apapun dikatakannya, aku percaya. Terus kenapa Anda percaya kepada pemberitaan Yesus yang datang kepada Paulus? Iya kan karena Yesus yang berbicara. Itu bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Itulah Yesus, itulah penyesat yang mengaku Yesus itu. Kalau Yesus ku bilang, kan Yesus ku bilang ini. Apapun ceritanya, kalau Yesus yang berbicara, aku percaya. Saudara, Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Apakah Anda percaya ucapan Yesus bahwa akan datang penyesat? Kalau Yesus yang berbicara apapun dikatakannya, aku percaya. Yesus berkata akan datang penyesat, iblis mengaku Yesus. Anda percaya? Kalau Yesus yang berkata apapun yang dikatakannya, aku percaya. Terus kenapa Anda menjadi Kristen kalau begitu? Kalau Yesus yang mengatakannya, aku bilang sama Bang Juma, abang nggak ngerti. Abang yang tidak ngerti. Apapun yang dikatakan Yesus kepada Rasul Paulus, aku percaya. Di mana Yesus anak Maria pernah bertemu Yesus? Nah ini dia, di sini intinya. Di mana Di saat Yesus dia mau menganiaya pengikut Kristus kan berjumpa dia. Oke, tahun berapa itu? Iya kalau tahunnya nggak tahu aku ke tahun Enggak tahu. berapa. Yesus terangkat ke langit usia berapa? 33. Itu pun nggak ingat aku. 33 Iya, tahun. iya. Nah, Iya. Paulus mengaku bertemu makhluk di tahun 52. Yesus sudah tidak ada di bumi di tahun 33.
Paulus, Intinya apapun yang dikatakan Yesus kepada Rasul Paulus, aku percaya, Bang. saudara, Yesus tidak ada lagi di bumi di tahun Tapi 52. Yesus menampakkan diri. Berarti Yesus sudah datang kedua kalinya pada saat itu. Belum naik dia ke surga, Bang. Siapa bilang? Siapa bilang belum naik? Yesus naik ke surga itu tahun 33. Paulus menulis kitabnya mulai di tahun 52. Berarti ada selisih berapa tahun? 20 tahun lebih. Yang ditemui Paulus di padang gurun itu siapa? Yesus. Sudah tak ada Yesus. Yesus Tidak ada yang lagi. dikatakan di kitab ini, Yesus yang dia katakan. Yesus sudah terangkat ke langit di tahun 33. Sebelum dia terangkat, dia berkata, waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Nah, Yesus terangkat di tahun 33. Tahun 52, makhluk halus datang mengaku Yesus. Itu bukan Yesus. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 24:23, waspadalah. Jika ada orang berkata ada Yesus di sini, Apapun yang dikatakan Bang Juma, roh yang ada padaku ini tidak akan bisa keluar, Bang. keluar kalau Anda menggunakan akal. Nggak bisa keluar. Kalau nggak Anda bisa menggunakan keluar. akal pasti keluar. Silahkan Abang buatlah bagaimana caranya. Oke. Oke. Oke ya. Saya bacakan dulu di dalam 2 Korintus ini. 2 Korintus ini adalah ucapan iblis yang Jangan kaget nanti kalau aku berbicara, kalau aku mati Dengar, Bang. saat ini pun aku mati, aku tetap pasti percaya neraka, masuk surga. pasti neraka, Masuk surga. Pasti Detik neraka. ini pun aku siap. Pasti neraka. Detik ini pun aku siap. Pasti aku Matius masuk. 7:22 sampai 23 Kristen wajib masuk neraka pasti. Silahkan Anda buat keluar roh-roh yang ada padaku Oke. ini, karena Yesus berkata, roh Oke. yang ada padamu lebih kuat daripada, lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Itu bukan Yesus anak Maria, itu yang Yesus penyesat itu. Dengarkan dulu saya, dengarkan dulu. Silakan. 2 Korintus 10 nomor 5. Aku Paulus mematahkan pemikiran orang yang cerdas dan merubuhkan kekuatan manusia tentang pengetahuan. Tuh, Paulus mematikan akal. Itu dulu. Kemudian, ketika akal Anda sudah mati, Paulus mendogma masuk semua ilmu-ilmu setan ke dalam diri Anda. Nah, sekarang mari kita buktikan bahwa dalam diri Anda itu setan, bukan. Kalau ada silahkan keluarkan. Oke, baik. keluarkan. Syaratnya satu, mau ikuti kemauan saya. Mau. Syaratnya, oke, gunakan akal. Gunakan akal, boleh? Silahkan keluarkan roh yang ada pada saya. Tapi Bang. pakai akal, boleh? Anda gunakan akal Anda, boleh? Silahkan Bang Juma. Anda pakai akal atau cuman mau beriman ini, percaya saja? Pakai semua silahkan. Oke, baik. Kalau bisa. Oke. Yesus berkata di dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Apakah Anda percaya? Apapun yang dikatakan Yesus aku percaya. Saya tidak tanya itu, Bang. Saya tidak tanya itu. Apakah Anda percaya? Apanya? Yang mana? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Matius 24 nomor 4. Bentar ya. Ya. Matius 24 ayat 24 ya. Ayat data nomor 4 dan data nomor 5. Matius 24 ayat berapa, Bang? 4 dan 5. Oke, jawab Yesus di sini, Bang ya. Benar itu? Iya. Jawab Yesus. Lanjut, Bang, lanjut. Iya, jawab Yesus, waspadalah kepada siapa? Pada siapa ini? Waspadalah. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku
dan berkata, akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ya, bertanya, silakan. Apakah Anda percaya ucapan Yesus bahwa akan datang banyak orang memakai nama Yesus dan berkata dia adalah Yesus? Percaya? Percaya. Oke. Nah, artinya Anda percaya bahwa akan muncul Yesus palsu? Percaya? Nah, Yesus palsu kan akan datang? Ya. Nah, karena ini kan judulnya permulaan penciptaan. Silakan. ya. Nah, sekarang Yesus palsunya datang menyesatkan banyak orang. Betul? Iyalah, namanya juga Yesus palsu. Nah, sekarang yang disesatkan banyak orang, mana orang yang banyak itu yang mengikuti Yesus palsu itu? Itu dulu. Ya, semua yang mengikut lah, Bang. Oh, berarti kalian? Bukan hanya kami, semua lah. Semua. Berarti kamu sudah kena kan? Kena apa? Loh, tadi saya bertanya, kata Yesus, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, artinya ada Yesus palsu yang akan menyesatkan banyak orang, betul? Tapi dikatakan kan di sini waspadalah kata. Iya, waspada. Ucapan Yesus ini kepada siapa? Ucapan Yesus. Arti waspada itu hati-hati. Iya, hati-hati. Oke. Nah, ini Yesus berbicara kepada siapa? Kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Semua orang, Bang. Oh, jangan. Saya bilang tadi gunakan akal. Kristen belum ada di sini. Ketika Yesus melakukan penginjilan, Yesus hanya penginjilan kepada Bani Israel saja, orang Yahudi. Tak ada orang Kristen. Oke? Iya. Masuk? Iya. Masuk. Berarti Yesus berpesan kepada Yahudi agar jangan percaya kepada di luar Yahudi yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Betul? Ini kan udah dikatakan, Bang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini Yahudi kan? Hati-hati. Jadi orang-orang Yahudi harus berhati-hati, betul? Iya, betul, hati-hati. Nah, berhati-hati kepada Yesus palsu. Iya, betul. Nah, Yesus asli datang kepada Bani Israel. Yesus palsu datang di luar Bani Israel. Betul? Itu menurut Abang. Lucu kali. Aduh, berbelit-belit kok ngomong Juma. Lalu? Itu menurut Abang. Ini kan udah jelas. Ini menurut Yesus. Dengar dulu. Bentar aku ngomong. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada. Berarti yang waspada di sini orang Yahudi kan? Biar siapapun harus waspada. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Ya, Katanya mau sehat. Ikuti aja kamu ya cepat. Yahudi kan? Turun aja yang Kristen, turun. Yahudi kan di sini? Yesus berbicara dengan pengikutnya Yahudi kan? Betul? Itu menurut kamu. Oh, jadi di situ Yesus sudah punya jemaat pemakan babi? Mereka turun dia. Lari kabur. Ketahuan, ku bilang saya bisa meruqyah kalian pakai Bible. Udah ku bilang. Kuruqyah saudara-saudara Kristen pakai mematikan Bible. langsung kalau itu Gurunda. Mematikan. Iya. Ku keluarkan iblis yang ada di dalam kalian, ku keluarkan. Tapi satu syarat, pakai akal. Kalau Anda tidak menggunakan akal, Anda nggak bisa sembuh. Karena orang yang tidak menggunakan akal itu orang gila. Kalau Anda waras, maka gunakan akal dalam beragama. Gitu. Gunakan akal dalam beragama. Jangan tidak menggunakan akal. Kalau kayak Ale ini mengaku kalau dia tidak gunakan akal. Orang normal fisik, ada tangan, ada kepala, bentuk fisiknya manusia, tapi tidak menggunakan akal, itu orang apa namanya? Orang gila. Orang gila. Menyembah makhluk yang ngaku-ngaku Yesus kepada Paulus itu adalah sebuah kegilaan. Kenapa? Bible mengatakan waspada, waspada kepada Yesus palsu yang datang memakai nama Yesus dan akan menyesatkan banyak orang. Kenapa Kristen tidak waspada? Karena Kristen korban. Menyesatkan banyak orang yang banyak itu Kristen. Kenapa mereka tidak sadar? Nah, dia butuh apologet Islam untuk menyadarkan. Kayak saudara Ale ini, dia pernah mengatakan bahwa
orang Kristen itu tidak pakai akal, tapi pakai iman dan perbuatan. Halo. Ya, halo Bang, halo. Halo. Ya. Udah dibaca sampai full itu Bang, ayat itu Bang. Saya baca Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Makanya saya banyak menerapi orang sakit. Maka Injil itu diberitakan kepada semua bangsa kan Bang? Injil yang mana dulu? Yang Yesus sampaikan dong. Oh, Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Oh. Berarti aku nggak baca sampai full ayat tadi itu tadi. Saya baca. Oh, Dan saya Bang. paham. Justru Baca, karena Bang. saya sadar Bung, sabar. Justru karena saya baca Bible, saya tahu kalau Bible itu bukan Injilnya Yesus. Baik. Makanya tadi saya berdebat di sebelah orang Kristen, dia mengaku kalau Markus itu bukan firman Tuhan. Baik. Sedangkan yang Bang, Yesus Bang, sabar dulu saudara, sabar. Oke, Saya tanya dulu. Menurut saudara, yang keluar dari mulut Yesus itu firman Tuhan atau karangan Yesus? Firman Tuhan. Nah, sekarang perjanjian baru ini itu firman Tuhan atau yang keluar dari mulut pengarang sendiri? Firman Tuhan. Oh, berarti Segala siapa tulisan yang aku ilhami ya kan bermanfaat untuk mengajar. Ya memang betul yang diilhami Tuhan. Betul yang diilhami Tuhan itu betul. Sekarang penulisan Paulus ini diilhami siapa? Iblis. Diilhami oleh Roh Kudus, oleh Yesus. Katanya tadi Tuhan. Gimana kok lari? Yesus kan Tuhan, Bang. Di mana Yesus dikatakan bahwa menerima Yesus itu adalah Tuhan? Tadi ayatnya belum selesai itu 24 itu. Baca dulu ayat 14. Silakan. Baca ya 14-nya ya. Iya, silakan. Ini perkataan Yesus nih Matius 24 Ya. ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Oke, baik. Pertanyaan saya, sabar. Yesus jadinya, Bang. Oke. Pertanyaan saya, Injil yang dimaksud Yesus itu yang mana? Ya, Injil yang diberitakan oleh murid-muridnya lah yang hidup bersama-sama dengan dia. Pertanyaan saya kepada saudara, Injil yang diberitakan ke seluruh dunia nggak Bang? Injil yang dimaksud Yesus yang harus diberitakan ke seluruh dunia itu yang mana? Injil yang disampaikan oleh Yesus. Iya, yang mana? Kepada murid-muridnya dan diteruskan kepada rasul-rasul. Yang mana itu? Tunjuk langsung. Yang mana Injil yang dimaksud itu? Tunjuk langsung dong. Mana? Yang mana? Seluruh kitab perjanjian baru itu. Jadi udah jelas Bang. Makasih Bang ya aku dapat insight baru ini dari ayat ini ya. Bahwa ada mandat Yesus tuh untuk menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Tunggu dulu. Matius 24 ayat 14. Iya, bagus. Bagus Bang. Terima kasih Bang. Oke. Yesus Jangan kabur. jangan kabur. Enggak kabur. Oke, sekarang begini. Kalau Anda mengatakan seperti itu, pertanyaan saya kepada saudara, Yesus mengajarkan Injil itu tahun berapa? Tahun 30 sampai 33. 30 sampai 33. Perjanjian baru kitab Anda itu ditulis kapan? Perjanjian baru itu ditulis pokoknya selesai di abad pertama lah. Ya, berarti Injil yang dimaksud Yesus adalah Apa? Injil yang dimaksud Yesus. Jadi apa yang sudah disampaikan itu diceritakan, ya kan? Diceritakan kepada siapa? By verbal, ya kan? By verbal nih dari murid-murid kepada contoh Markus. Ya kan? Oke, Markus, contoh kita ambil Markus. Kemudian dibukukan, kan begitu. Oke. Contoh nih. Yesus Anda katakan mengajarkan Injil dari tahun 30 ke 33. Markus hadir nggak di situ? Markus murid Yesus hadir dong. Mana dalilnya? Tunjuk. Nggak ada di Alkitab, nggak ada dalilnya. Ya kan? Tapi kan mereka itu saksi Bang. Oh, bentar ya, saya buka di. Kalau dia saksi, ada dong di situ. Ada dong di situ kalau dia saksi. Saya tanya Markus dulu. Di mana Markus pada saat Yesus melakukan penginjilan selama 3 tahun?
Tuh, Markus kan murid Yesus, Bang. Di mana tertulis Markus murid Yesus? Loh, murid Yesus itu kan ada 70, Bang. Di mana tertulis? Bang. Bukan Di cuma mana 12 tertulis? orang. Salah, Iya. Bang. Cuma berpikir Anggaplah murid 1000, Yesus. anggaplah 1000 terlalu Yesus sedikit kalau mengutus 70. 70 Anggaplah murid. 1000, Nggak anggaplah bilang 1000. Injil bukan tulisan. Anggaplah 1000. Nah sekarang tunjukkan kepada saya di mana disebutkan Markus itu murid Yesus. Ada 70 murid Yesus. Di mana tertulis Markus murid Yesus? Loh, murid Yesus itu kan nggak hanya 12, Bang. Ada 70 orang murid Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 6:70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Nah, di mana Markus ini dipilih? Di mana? Tapi ada pengutusan 70 orang kan? Di mana Yesus memilih Markus? Ada nggak Yesus mengutus 70 orang, Bang? Di mana Yesus memilih Markus? Yesus mengutus 70 murid kan? Ada kan? Kalau 70 oke. Anggaplah Ya. 70. Yohanes, Matius, Markus. Siapa lagi? Siapa lagi? Pasang itu mereka ada 35 pasang itu. Markus, Berdua mereka. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Yang 16-nya siapa? Sebutkan. 16. Kan itu 20 katanya. 70. Berapa itu? 60. 64 lagi, 66 lagi. Siapa lagi? 66 ini. Ya nggak Siapa lagi? dijelaskan, tapi ada Yang nggak 70 dijelaskan. Terus dari mana munculnya Markus ini? Loh iya, dia itu kan salah satu muridnya berarti. Iya. Lalu yang 66 mana muridnya? Mana tulisannya yang 66 orang ini? Ya nggak semuanya menulis, Bang. Lah kalau begitu mana data validnya Markus menulis berdasarkan perintah Yesus mana? Lah itu udah ada firmannya, Bang. Berarti dia menulis dong. Mana? Lah ini yang kita baca ini. Markus. Ya itu kan tulisan dia. Matius. Loh iya dong. Di mana tertulis kalau itu adalah tulisan murid Yesus? Tunjukkan aja pengakuan Markusnya. Markusnya yang mengaku aku adalah murid Yesus itu di mana? Loh, murid Yesus kan nggak cuma 12, Bang, gue bilang tadi. Bukan itu pertanyaan saya. Ada 70 Bukan itu muridnya. pertanyaan saya. Anda membaca Matius 24 nomor 14 tentang Injil yang diberitakan Yesus. Anda kira Injil itu adalah kitab Anda. Kan lucu. Anda sendiri mengaku kitab Anda ditulis seabad setelahnya. Yesus di tahun 30 sampai 33. Kalau Markus menuliskan nanti di abad kedua, pertanyaan saya, Markus ini penghafal. Baik, berarti Injil yang diberikan kepada Isa itu mana, Bang, dia? Injilnya, Bang? Tanya kepada Isa. Isa kan untuk Bani Israel. Tanya kepada kaumnya. Loh, kalau Anda tanya Nabi bukan. Muhammad, Berarti kalau masih ada Nabi atau enggak, Bang? Muhammad, Berarti masih ada nggak Anda Injil itu? tanya. Ya, tanya kepada kaumnya. Ku tanya dulu. Yesus itu, Nabi Isa itu diutus kepada mana? Orang Islam atau orang Yahudi? Kan Isa kan Islam juga, Bang. Iya, kami beriman Nabi Isa Isa, itu- diutus. Isa itu beragama apa dia, Bang? Kami beriman kepada Nabi Isa kalau dia diutus untuk Bani Israel. Anda bertanya mana Injilnya? Tanya siapa? Tanya Bani Israel. Oke. Isa itu berarti Jangan beragama tanya Islam saya. nggak? Kenapa? Isa itu Islam nggak dia? Dia Muslim. Muslim. Berarti orang Yahudi Ya. itu Muslim juga dong. Ya, betul. Mana ayatnya Isa Muslim? Orang Yahudi itu Muslim dong berarti. Ngerti Muslim nggak? Berserah diri. Iya, mana Berserah dalilnya? diri. Berserah diri. Nabi Isa Injil alaihissalam bukan dalam tulisan. Injil bukan tulisan. Nabi Isa alaihissalam dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116-117. Kalau dia itu mengatakan satu pernyataan yang difirmankan Tuhan kepadanya dan tidak mengatakan perkataan di luar itu semua. Berarti dia Muslim. Fattaqullaha wa ati'un. Hadza siratul mustaqim. Berarti dia nggak Isa Islam. Apa? Berarti dia bukan Dia Islam. berserah diri kepada Allah. Dia Muslim. Berarti bukan Islam. Muslim itu adalah orang. Bang Juma Muslim atau Islam? Saya Islam. Berarti tidak Muslim. Dan saya Muslim. Oh, kalau Isa? Islam nggak dia? Kalau Islam, dengar. Islam itu adalah ajaran. Penganut Jadi Isa ajaran tidak itu. mengajar. Dengar dulu. Jadi Isa, dengar dulu. Dengar dulu biar kau paham, dulu. Ten. Dengar supaya kau pintar. Bagaimana Dengar bisa dulu. setan keluar dari tubuhmu kalau kau nggak mendengar? Jadi Islam itu adalah pokok ajaran.
Yang menganut pokok ajaran itu, yang mentaati pokok ajaran itu disebut Muslim. Yesus datang membawa ajaran dari Elohim. Yesus taat kepada ajaran itu, maka Yesus Muslim. Musa membawa ajaran dari Elohim. Musa taat kepada ajaran itu, maka Musa disebut Muslim karena mereka berserah diri kepada firman Tuhan. Tapi bukan Islam. Yesus sendiri berserah diri kepada Tuhan. Di mana tertulis? Galatia 4:4 dan nomor 5. Yesus Muslim. Tapi bukan Islam. Lah, Islam itu kan pokok. Islam itu artinya apa? Salam gampang loh pertanyaannya. Dia Islam atau bukan? Islam, dia Islam. Oh, Islam. Itu Yes. aku tanya. Itu usah ribet-ribet jelasinnya. Sekarang begini pertanyaan saya balik. Sabar. Pertanyaan saya balik. Yesus itu Kristen atau bukan? Bukan. Bukan. Udah selesai. Islam atau Kristen itu? Cari. Yesus itu Kristen atau bukan? Yesus itu nggak beragama. Berarti dia bukan Kristen. Berarti dia bukan Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Yesusnya. Dia Tuhan, Yesus ini dia Kristen. Tuhan. Tuh dia Yang Tuhan. saya tanya, Yesus ini Kristen atau bukan? Dia nggak beragama, dia kan Tuhan, goblok. Berarti Yesus bukan Kristen. Marah dia. Marah-marah. Berarti Yesus bukan Kristen. Juma Muhammad. Enggak, tunggu dulu Kristen itu kan Ali. kepercayaan Bang Juma. Sekarang yang saya tanya bukan itu, yang saya tanya Yesus ini Kristen atau bukan? Loh, Kristen itu kan kepercayaan. Saya tidak tanya itu, Bang. Yang saya tanya Yesusnya. Yesus Kita kan mesti Kristen. definisikan dulu dong. Tunggu dulu. Supaya kita bisa jelaskan gitu loh. Tunggu dulu. Yesus itu Kristen atau bukan? Jawab. Ya, bukan. Bukan. Dia tidak beragama. Bukan ya. Masa Tuhan beragama? Oke. Bukan ya. Nah, sekarang Ya. pertanyaan saya. Yesus itu Yudaism atau bukan? Bukan. Hah? Bukan lah. Bukan. Bukan dong. Jadi Yesus ini ateis. bukan. Tidak beragama. Bukan. Hah? Bukan Lalu? juga. Lalu? Sekarang Bukan kalau Yahudi, bukan Kristen. Gini. Lalu apa? Gini Bang Juma. Lalu apa? Lalu Sekarang apa? gini. Mau tahu jawabannya? Loh, bukan. Dengar dulu. Ibrani 5 nomor 7. Dia bukan Yahudi, dia bukan Kristen, tapi Yesus adalah seorang Muslim. Dia anak yang soleh. Baca Ibrani 5 nomor 7. Yesus anak soleh. Nah, ini cocok logi Sekarang namanya. enggak. Kau baca Ibrani 5 nomor 7. Aduh. Baca nomor 5 dari Ibrani 5. Yesus Nomor Islam 7. berarti. Jawab dulu. Berani kau baca Ibrani 5 nomor 7? Ibrani berapa? Ya, baca. Silakan. Bentar. Ibrani 5 ayat 7. 7. Dalam hidupnya itu ya. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Halo. Yesus anak soleh atau bukan? Yesus Gimana anak Islam soleh itu? atau bukan? Yesus anak soleh atau bukan? Oh, dia itu role model ketaatan bagi umat manusia. saling yang kamu maksud bagaimana? Macet. Dia menggantikan Adam yang tidak taat itu macet. menjadi manusia yang bentar. Soleh yang kamu Saya maksud ulang bagaimana, Bang lagi. Di data Bible Sebentar, Anda, sebentar. Yesus disebut Kristiani atau Yesus disebut soleh? Soleh yang kamu maksud bagaimana, Juma? Udah, enggak usah kau pelintir lagi jidat lebar. Yang pasti, ketika saudara membaca Bible Yesus disebut anak soleh, berarti dia Muslim. Oh, kok gitu? Lah, anak soleh, orang soleh itu Muslim. Lah, kok gitu? Kesimpulan Lalu? apa itu? Lalu Jangan menurut paksakan saudara, kali, Juma. lalu menurut saudara soleh itu apa? Menurut saudara soleh itu apa? Soleh itu artinya taat dia. Yesus Nah, itu berarti makanya Yesus dia taat tadi, Yesus kepada siapa? itu Taat kepada siapa? role model ketaatan. Taat kepada siapa? Dalam kemanusiaannya dia Taat taat kepada- sampai mati di kayu salib itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti dia Muslim. Kan tadi Muslim adalah orang yang taat menjalankan perintah Tuhan. Yesus soleh, Yesus taat. Awal. Muslim itu berserah diri, bukan Dia taat. berserah diri. Yesus berserah diri kepada ketaatan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yesus, Yesus lakukan. Betul atau tidak?
Betul. Nah, ya sudah. Berarti Yesus berserah diri melaksanakan segala apa yang diperintahkan. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Betul? 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 Memang role berarti model Yesus kehidupan kita ini itu haruslah Yesus Bang Juma. Oke, Role model oke, kita ini harus bagus, Yesus, bukan yang bagus. lain. Oke, kalau begitu, Karena dia role model ketaatan itu Bang Juma. oke, bagus, bagus. Nah Iya sekarang, dong. oke, Tidak ada sekarang manusia kalau, tidak taat. oke, Adam oke, pun- bagus, Adam pun bagus. membangkang ya. Makanya Oke, Bang Juma. oke, oke, Beritakan baik, tentang Yesus baik, terus, Bang baik, Juma. baik. Nah sekarang permasalahannya di sini. Yesus ketika kita lihat, andai saja hidup hari ini Yesus itu, lalu kita lihat caranya dia beragama, caranya dia taat kepada perintah Tuhan, dia nampak seperti Kristen atau dia nampak seperti Islam? Jawab yang jujur. Jangan mengandai-andaikan sesuatu yang Hei, bisa, Anda nggak bisa, mengatakan, Anda mengatakan, dengar, diam. logical Anda fallacy mengatakan, namanya. Nggak bisa. saudara host di mute dulu, di mute. Aku belum bisa mute host, saudaraku. Belum Dengarkan saya. Andai saja kemudian Yesus Anda lihat pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel, prosesi yang dilakukan dalam hidup keagamaannya, dia itu nampak seperti Islam atau dia nampak seperti Kristen? Jawab dengan jujur. Jujur. Silakan buka mic. Kristen. Anda lihat, Karena dia mengajarkan kasih. saya tidak. Hanya mengajarkan kasih. Oke. Loh, iya dong, Bang Juma. Gimana sih, Bang Juma ini? Baik. Loh, Oke. iya, inti ajaran Kekristenan itu kan kasih. Oke, Kalau sekarang Yesus tuh- hidup sampai saat sekarang- ini, maka yang sekarang- dilakukan adalah kasih Bang Juma. Di agama Oke. Islam diajarkan kasih Juma. Sekarang begini, tolong saudara-saudara Kristen saya di sini, tunjukkan ajaran kasih di dalam Kristen yang tidak ada di agama lain. Silakan. Saya ingin tahu apa itu kasih. Memberikan nyawanya Juma. Ada ndak Nabi Muhammadmu Juma? Kenapa kamu tidak ikuti? Kenapa kamu nggak ikuti Yesus? Kalau begitu, Juma tidak semua saya orang bertanya yang hei, diam, Ale, jidat lebar, diam. Kamu itu nggak ada ilmu. Kalau perlu kau turun aja. Kau sudah kubuat menangis kemarin kan? Mending Anda turun ke gereja colok belum pantat pernah pendeta. Hei, turun. Kau kupermalukan kemarin membahas tentang asal usul makan babi. Nggak usah kau banyak cerita. Sekarang begini, saudara. Kasih di Kristen yang ada itu yang tidak dimiliki oleh umat Islam itu yang mana? Coba tunjukkan kepada saya. Kalian bayar perpuluhan, apakah itu berguna untuk negara? Kami bayar zakat, berguna untuk negara. Oke? Tiap bulan kami berimpak, bersedekah. Kalian cuma bayar perpuluhan untuk gereja, untuk pendeta. Sekarang kami bayar uang zakat, uang haji, uang infak dan semuanya untuk negara. Sekarang saya tanya samamu, kasih di Kristen yang bisa kita lihat hari ini itu apa? Kawin sesama jenis di gereja itu maksudmu? Oh, mama ini. Ayo. Apa ini? Konteksnya apa nih? Mana kasih di Kristen yang bisa kita lihat hari ini yang tidak ada di agama Islam? Banyak. Iya, contoh satu aja dulu. Jangan banyak, satu aja dulu. Lo iya dong. Apa? Sama dong. Apa satu ini? Apa satu? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Kasih bukti dong, kasih bukti mengasihi Banyak sesama. Bang Juma. Iya, yang mana itu? Orang Kristen itu orang-orang Yang mana? kasih kepada sesama. Yang mana kasih di dalam Kristen yang bisa kita lihat hari ini? Yang mana? Gini, Sesama jenis. Oke, saya contoh. Sesama jenis. Sesama jenis Ya. maksudnya. Gini. Contoh. Nah, minimal ya, tidak ada orang Kristen itu yang melarang ya orang lain itu beribadah. Yang disebut kasih di Kristen itu mana? Itu kasih Bang Juma. Mana? Itu satu, ya kan? Kedua. Mana satu itu apa? Satu itu Iya, apa? Dengar dulu. Kedua. Ya, mana satu itu? Satu dulu, kalau tidak Anda turun. Saya nggak suka pembohong. Saya nggak suka dengan pembohong, kan? licik. Satu apa? Menghormati, ya kan? Menghormati apa? Beribadahnya orang lain. Tidak. Oh, begitu. Tempat ibadah itu enggak ada. Oh, begitu. Satu. Oke, sekarang kalau kalian mayoritas di negara ini, kalian bisa menghormati orang beribadah. Bisa. Tolikara 2016 masjid dibakar. Apa akan masalahnya? Hei, dengar. Ketika orang Kristen Indonesia belum memeluk agama Kristen, penjajah datang dengan menganut agama Kristen, menghancurkan masjid, musala dan juga pesantren-pesantren. Paham kau?
Nah, Izin gurundaku, dari Arab, setengah menit, itu juga izin. orang-orang Hindu dan Buddha. Dengar pejuang. Di Amerika turunin sana aja. ya, di Kalau dia tempatnya nggak di Amerika. berkompeten. Di Amerika sana di tempatnya Nah, Bunda bagus. Mila itu ya Lebaran hari raya Idul Fitri tidak ada hari libur. Hari raya Islam tidak diliburkan di sana di negara mayoritas. Di sini kalian sama porsinya orang Islam dengan Kristen di sini sama. Kalian libur kalau hari-hari besar Kristen. Kristen, saya sampaikan sama kalian ya. Tidak ada kasih di Kristen itu, nggak ada. Kalian nampak seperti yang kalian tahu hari ini. Kenapa? Karena kau hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Kalau kalian hidup di tengah-tengah mayoritas Kristen, coba, saya tidak berbohong, kamu kunjungi kota-kota basis Kristen. Bagaimana hidup di sana? Bagaimana hidup di kota-kota basisnya Kristen? Tengok aja cara hidup mereka. Jangan kau jual tai kucing di sini, jangan kau jual tai kucing. Kasih di Kristen, pemaaf, tidak pernah menuntut tempat termada. Ya itu di Indonesia. Coba kau tengok di luar negeri yang mayoritas Kristen. Bagaimana perlakuan mereka kepada minoritas. Baru-baru ini di Belanda, Al-Quran lagi-lagi dibakar depan umum. Pernah kau lihat ada pembakaran Bible di Indonesia ini? Tak ada. Kau pernah dengarkan videonya, kau nonton pembakaran Al-Quran di luar negeri? Banyak kali. Di Indonesia, bayangkan saking kasihnya orang Indonesia. Ketika ada orang yang menganut agama Islam menginjak Bible, orang Islam kemudian yang melaporkan. Tapi orang Kristen malah berkongko-kongko dengan penginjak Bible-nya. Itu yang kalian sebut kasih gitu. Hah? Andai saja Kristen di Indonesia ini mayoritas, saya sanksi masih ada anak-anak kami yang ke gereja, ke masjid kemudian baca Quran di masjid. Sanksi saya. Ragu saya itu bisa terjadi. Ragu. Kenapa? Karena tabiat penjajah itu sudah tertancap tajam di dalam benak kalian. Kalian mengatakan kami kasih, ya karena Indonesia sudah merdeka. Anda sih hidup di tengah-tengah kami. Anda tenang, damai, sejahtera di tengah-tengah kami. Bahkan kalian yang minoritas, yang nikam-nikam kami, STT kalian menghujat Tuhan, menghujat Nabi kami, menghujat kitab suci kami. Lembaga Bible kalian, konon yang mencetak buku-buku suci, itu menghujat Tuhan kami. Itu yang kalian sebut kasih. Itu yang kalian sebut kasih. Kalian memiliki misionaris kemana-mana pakai tipu-tipu, pakai jilbab, pakai kopiah, baju koko, membawa-bawa selebaran-selebaran seperti Lina Tidak Wijaya. Ketika kami mengadakan ajaran Islam, prosesi keislaman kami, dia datang membawa kaos-kaos Kristen, simbol-simbol Kristen. Itu yang kalian sebut kasih. Saya ini korban loh. Korban, saya ini ketua pembina dari Apologet Islam Indonesia. Jadi korban sasaran kasih. Pada saat saya melakukan prosesi agama saya, didatangi oleh pelacur agama bernama Lina Tidak Jaya. Dibagi-bagikannya kaos Kristen kepada kami yang beragama Islam. Lalu setelah saya bakar bajunya, saya dilaporkan kemudian oleh Lina Tidak Wijaya. Itu ajaran kasih. Kasih kampret, tai babi. Tai babi. Ajaran kasih kayak gitu. Kalau ajaran kasih itu datangnya dari rahmat. Ini datangnya dari penjajah. Hey, Kristen masuk ke Indonesia itu dari penjajah. Jangan kau sebutkan kasih agama Kristen itu. Tai babi. Gak ada kasih di agamamu. Gak ada. Kau katakan kasih. Tengok Matius 22. Apa yang diterangkan di sana di Matius 22? Nomor 34, 35, 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tuhan, kata murid Yesus. Tuhan Yesus, ya paman, tunjukkanlah kepada kami kasih itu. Apa yang maksud dengan hukum Taurat itu? Hukum utama dan hukum pertama itu apa? Kata Yesus apa? Hukum terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Elohim. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Kedua hukum ini terkumpul di dalam hukum Taurat. Jadi kasih itu menurut Yesus terkumpul di Taurat. Sedangkan Taurat ini adalah
ajaran yang dianggap pendiri Kristen bernama Paulus sebagai tai, tinja, skubalon. Filipi 3 nomor 8, Paulus menganggap bahwa Taurat itu adalah tai, tinja, sampah, skubalon dalam bahasa Yunani. Jadi bagaimana Anda mengatakan Kristen kasih sedangkan ajaran kasih yang ada diajarkan oleh Yesus itu adalah simbol dari hukum Taurat, sedangkan hukum Tauratnya sudah dibatalkan oleh Paulus melalui doktrin Yesus terkutuk demi menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Efesus 2 itu makanya tadi saya minta tunjukkan satu ajaran kasih di Kristen yang tidak dimiliki oleh umat Islam. Katanya apa? Memaafkan katanya. Hei, kalau Islam itu tidak memaafkan, ketika penjajah 350 tahun menjajah, membunuh, merampok, memperkosa, merampas, menjadikan jutaan anak-anak menjadi yatim, wanita menjadi janda, jutaan dibuat oleh Kristen. Dengan notabene politik datang merampas rempah-rempah di Nusantara ini. Begitu dia pulang, gerejanya masih berdiri, bahkan dia mendirikan lembaganya masih ada. Coba, apakah umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan merubuhkan gereja peninggalan Belanda? Tidak. Itu baru disebut pemaaf. Pemaaf. 350 tahun kita berdarah-darah dibuat oleh penjajah Belanda. Harusnya kalau Islam itu tidak kasih, maka tempat-tempat ibadah penjajah laknatullah ini diratakan dengan tanah. Pengikut-pengikutnya, antek-anteknya, mata-matanya, budak-budak seksnya, tukang cuci piringnya, tukang lap gerejanya, tukang kebunnya, semuanya kita ratakan dengan tanah. Tapi buktinya enggak kan? Kalian masih ada kan? Keturunan dari pengikut Belanda masih ada kan kalian? Masih. Bang Suma, kasih itu apa? Kasih itu adalah ketaatan. Di mana? Coba buka. Apanya? Buka dalilnya. Matius 22 nomor 38 tadi. Kamu tidak dengar? Matius berapa? Matius 22. Nah ini bahaya ini. Mengajar kasih, penganut kasih tapi Bibelnya nggak paham. Malah bertanya Matius berapa? Baca coba. Ya Anda lah yang baca. Sudah? Sudah, silakan. Kasih itu apa? Kasihilah Tuhan Elohim. Satu. Betul? Kasih itu sabar. Mama sabar menjalankan perintah Elohim. Betul? Kasih itu murah hati. Murah hati menjalankan perintah Elohim. Betul? Ia tidak cemburu. Tidak cemburu melihat kebenaran atau penganut-penganut pecinta dunia. Betul? Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak memegahkan diri. Anda memegahkan diri mengatakan diri Anda anak-anak Tuhan. Betul? Anda sementara menunjukkan kesombongan dengan berkata-kata yang tidak sekarang pantas. Saya tanya kepada saudara. Hei, sekarang, hei, tidak ada itu, tidak ada. Kalau kasih, dengar, kalau dengar. Anda tidak dengar. Kalau kasih ada di dalam Kristen, kalian tidak ada Kristen. Karena kasih itu adalah satu. Kasih itu adalah mendengarkan perintah Tuhan. Betul? Kasih kepada Tuhan itu hukum utama dan terutama, betul? Terus baca, hukum yang kedua. Sekarang saya tanya dulu samamu. Kasih itu, dengar, kasih itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan, betul? Betul, barang siapa betul. Sekarang pertanyaan saya. Perintah Tuhan itu ada di Taurat atau ada di Perjanjian Baru? Perintah itu ada di Perjanjian Baru, perjanjian. Di mana? Di mana perintah Tuhan di Perjanjian Baru? Tolong tunjukkan perintah Tuhan di Perjanjian Baru. Silakan. Percayalah kepadaku. Saya tanya perintah Tuhan. Percayalah kepada aku bahwa akulah Tuhan. Pendeta Indra, dengarkan saya. Kasih kepada
Yesus berkata, ketika orang Farisi mendengar Yesus membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpullah kemudian mereka, dan seorang dari mereka, yaitu seorang ahli Taurat, bukan ahli ahli dongo kayak Anda. Mereka bertanya kepada Yesus, Guru, ya Paman, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Diam dulu. Saya kalau lagi merukia orang Kristen, Anda jangan berbicara. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Elohim. Itu. Kasih kepada Elohim, Anda baca Ulangan 11 nomor 1. Mentaati, melakukan, menekuni, setia, menjalankan segala perintah, ketetapan dan hukum-hukum yang didatangkan oleh Nabi Musa. Itu kasih kepada Tuhan. Yosua 22 nomor 5, kasih kepada Tuhan adalah menjalankan segala hukum Taurat. Itu kasih kepada Tuhan. Itu kata Yesus. Makanya di Matius 19 ketika ditanya, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa yang ada di dalam hukum Taurat. Oke, sebentar. Anda sudah terlalu banyak. Anda baca tadi kan seluruh perintah. Anda tidak baca di bawah. Ya. Ada sebentar. Inilah. Kepada kedua hukum. Inilah tergantung seluruh kitab hukum Taurat. Hukum itulah tersimpul di mana? Tersimpul di mana? Hukum kasih. Hukum Taurat. Berarti Yesus datang menggenapi karena begitu besar kasih. Tersimpul di mana? Di Taurat atau di mana? Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan. Tunggu dulu. Berarti kasih itu adalah percaya kepada Yesus. Itu ucapan Yohanes. Itu ucapan Yohanes. Ucapan Yohanes itu ucapan pengarang Yohanes. Sabar. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Menurut Yesus, hukum kasih ini, hukum terutama, hukum pertama dan hukum kedua, itu keduanya tergantung seluruhnya di mana? Di Taurat atau di mana? Jangan Anda blunder. Menurut Yesus, hukum utama, hukum terutama dan hukum kedua itu terkumpul di mana? Saya jawab. Iya, silakan. Saya bagian jawab ya. Ya. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Tidak begitu. Anda baca di situ. Karena kasih itu tidak berbuat jahat. Pada kedua hukum inilah. Dengar. Kasih itu tidak berbuat jahat. Dengar. Orang lain, apakah kau tidak berbuat jahat? Kalau kau menghina orang lain. Dengar. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum. Kau dengar dulu. Ku lempar juga kotoran sapi nanti di mulutmu ya. Kau dengar dulu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul? Betul kan? Saya mau jawab tapi ini si host. Ya sudah. Dengarkan pertanyaan saya. Jangan tanya-tanya. Nanti setelah itu baru saya jawab. Dengarkan saya. Hukum terutama dan hukum kedua itu tergantung seluruhnya di mana? Di Taurat atau di mana? Jawab. Pendeta Indra, kasih tai sapi. Sebentar. Hukum yang Yesus bawa adalah hukum kasih. Saya tahu, makanya dia saya ngerti yang saya tahu. Makanya dia menggenapi Taurat dan menggenapi di dalam dirinya yang adalah kasih. Itu mulai ngaco. Mulai ngaco. Itu kasih. Jadi seluruh penggenapan dari Taurat dan para nabi, kita para nabi itu ada di dalam Yesus Kristus dengan membawa hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama. Itu hukum yang baru. Kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Saya tanya dulu samamu. Dengarkan pertanyaan saya makanya. Menurut Yesus nih, bukan menurut Karisteng. Menurut Yesus, hukum kasih pertama dan kedua itu tergantung seluruhnya di hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul atau betul? Anda suka blunder. Anda
lari kemana? Anda otak Suruh lari jawab. kemana? Kamu baca sebentar. Saya Kalian ulang lagi. Kalau makanya saya bilang, jawab lagi, saya kalian jawab lagi tidak punya sekali lagi ya, pengertian, sekali ya. lagi ya, sekali lagi. Pada Kalau kedua sampai hukum Anda, tidak. dengar. Pada kedua sebentar Kalau nanti kau kaji, nanti dengarkan dulu saya. Dengarkan saya saudara. Saudara Indra, duduk yang tenang saudara ya. Jangan sampai kamu ditertawakan oleh Kristen lain. Oke? Saya anggap kamu itu mulutmu bagus, lincah, kayak mesin peninggalan Belanda tahun 3. Oke, saya terhibur dengan cara Anda berdialog. Tapi tolong yang inilah yang terarah gitu loh. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Oke. Kan saya bertanya, diam dulu. Kan saya bertanya, menurut Yesus. Bukan menurut Anda. Menurut Yesus loh yang saya tanya. Menurut Yesus. Ya, kenapa Bang Suma? Hukum pertama dan hukum kedua itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul atau betul? Betul. Ah, betul. Berarti hukum kasih itu tergantungnya di Taurat. Betul atau betul? Anda pengertian sudah baca bagus, tetapi datang Mulai. kepada pengertian pribadi. Dengar, pada kedua hari ini, dengar, kita menganalisa tulisan nih, Suma sama-sama menganalisa ya. Anda kan cerdas. Ya, silakan. Kita analisa tulisan. Ya. Pada kedua hukum Taurat ini, kata pada berarti ditujukan kepada kedua hukum Taurat ini. Tergantung. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung kepada kedua hukum Taurat. Kata pada itu menunjukkan kepada keduanya, bukan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada kedua hukum ini, kasih ini. Nah, jadi hukum kasih kepada Elohim. Dengar. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, semuanya tergantung pada hukum Taurat. Betul? Oke. Nah, sekarang hukum Taurat itu menurut Yesus di Efesus 2 nomor 15 sudah dibatalkan atau tidak? Tidak dibatalkan, tapi disatukan. Nenekmu kiper. Pantasan mulutmu 3. Hei, kau baca. Baca Efesus 2. Baca Efesus 2 nomor 15. Saya ingin dengar, silakan. Oh, sebab dengan matinya dia sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan satu manusia baru. Apa itu? Apa itu tertulis? Dalam pengertian bahwa dia menjadikan itu jadi satu di dalam tubuh Yesus. Oke. Saya ikuti. Tidak pembatalan kan? Oke, saya ikuti. Dalam tubuh Yesus Kristus. Dengar. Pembatalan yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah menjadikan keduanya menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Nah, batal berarti Taurat. Hukum Taurat dan hukum kasih dijadikan satu di dalam tubuh Yesus Kristus. Batal atau tidak? Dia tidak dibatalkan. Karena sudah dijadikan satu di dalam Yesus Kristus. Batal itu berarti. Penggenapannya di dalam Yesus. Saudara. Kalau dibatalkan berarti dia tidak berlaku. Tetapi dia, kenapa? Dia masih berlaku dengan cara apa? Hukum kasih itu sudah menyangkut seluruh hukum Taurat. Anda dengarkan. Saya bacakan pelan-pelan. Kan? Saya bacakan pelan-pelan. Oke? Tenang. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah katargeo dalam bahasa Yunani. Katargeo itu artinya membinasakan, membatalkan, melenyapkan. Oke? Apa yang dilenyapkan? Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Anda mau pelintir? Anda mau melintir lagi? Dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan, katargeo dalam bahasa Yunani, membinasakan, melenyapkan, menghilangkan, melepaskan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya hukum kasih yang tadi di dalam Matius 22 nomor 38 itu sudah dibatalkan, dihapuskan. Betul atau betul? Jawab, jujur. Jujurlah padaku, biar iblismu keluar. Jujurlah padaku, biar kau tidak lagi jadi Kristen.
jujurlah padaku, biar kau saja, tidak itu penjelasan gila. tambahan Rasul Paulus sehingga membangun pengertian yang benar dari Anda. Dia tidak membatalkan, artinya menghilangkan dan tidak berlaku, Hei, tetapi menempatkan dia di kenapa dalam Anda diri mengatakan dia tidak membatalkan, sedangkan dalilnya mengatakan dia telah membatalkan? Yang mana yang betul, Anda atau Yesus. Dia Paulus? membatalkan dan menempatkan di dalam Yesus Kristus. Tak ada urusan itu, tak ada Jadi dia- urusan, sebentar, tak ada sebentar, urusan Suma. Tuh, Sebentar. akui Jadi dulu, hukum Taurat itu akui tidak dulu, berdiri sendiri lagi, Suma. akui Suma, dulu, dengar. akui dulu, saudara, akui Suma, dulu, sebentar. saudara, Suma. akui dulu. Menurut Anda harus Paulus, punya kasih Anda harus punya kasih ya cara kita berdiskusi ya. Dengar. Dia mengatakan dia mengatakan dia ya kan? mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa Apa? menciptakannya keduanya. Jadi menciptakan keduanya di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Saya kita katakan paham itu itu. sebenarnya dia tidak berdiri sendiri lagi hukum Taurat saya- itu. saya Hukum Taurat paham. itu tidak berdiri sendiri lagi, Suma. Saya Tetapi paham dia itu, sedang Bu. menjadi satu kesatuan di dalam Yesus Kristus. Oke, saya sangat paham. Karena apa yang dikatakan tadi dalam tulis dalam Matius, bahwa pada kedua hukum ini tergantung seluruh kitab para nabi dan kitab hukum Taurat. Saya sangat paham Dia sedang itu. menempatkannya itu, bukan Saya kau bilang katanya sangat sebentar. paham. Bahasa Yunani katanya menghilangkan, membunuh kan? Saya Dia sangat berkata di dalam paham. penjelasan, dia Saya sangat paham itu. Hei, Iya, jangan hukum kau Taurat gila dia tidak permanen. berdiri sendiri lagi, Suma. Diam. Itu maksudnya Diam. tidak berlaku lagi, dia tidak berdiri sendiri, Suma. Karena dia Diam. harus ditempatkan di dalam diri Yesus Kristus. Itu maksudnya, Oke, Suma. oke, diam. Oke, lanjutkan. Saya uraikan samamu, dengarkan pelan-pelan. Yesus adalah Bani Israel. Yesus datang mengatakan kasih itu ya terkumpul di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu menurut Yesus. Oke, itu menurut siapa? Menurut Yesus. Nah, sekarang menurut Paulus bagaimana? Dengarkan saya. Menurut Paulus, Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Menurut Paulus, untuk apa Yesus membatalkan hukum Taurat? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu menurut siapa, saudara? Saudara Indra, itu menurut siapa? Menurut Yesus atau menurut Paulus? Jawab dulu. Rasul Paulus. Tadi Menurut kan Anda siapa? baca Rasul Paulus ya. Oke. Udah ya. Menurut Paulus, Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ketika Yesus menurut tuduhan Paulus menciptakan kedua kasih tadi pada diri manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Artinya damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah membunuh dirinya di atas tiang salib dengan cara terkutuk demi untuk menebus kutuk hukum Taurat. Betul atau betul? Betul atau lanjut. betul? Betul, lanjut, Betul. lanjut. Berarti sudah nggak ada lagi hukum Taurat kan? Anda bernarasi, kalau sudah baru saya narasikan. Ayo. Tidak ada lagi hukum Taurat, betul? Tidak ada lagi kasih, betul? Karena semuanya telah terkumpul dan menciptakan sendiri di dalam diri Yesus yang sudah mati untuk Kristen. Berarti tak ada lagi kasih, habis. Semuanya tercipta, keduanya menjadi satu pada manusia baru di dalam diri Yesus. Dan Yesus mati di atas tiang salib untuk orang-orang Kristen. Kasih sudah hilang. Tak ada lagi kasih. Jadi kalau mau selamat, percaya Yesus mati di atas tiang salib dengan menebus dosa-dosa Kristen. Jadi jangan pernah lagi kau sebut ajaran kasih ada di Kristen. Tak ada. Semuanya sudah lenyap di atas tiang salib dengan hadiah berupa keselamatan kepada orang Kristen. Jadi hari ini orang Kristen mau merampok, membunuh, memperkosa,
Halal. Kenapa? Semuanya sudah dikasih oleh Yesus dengan mati mengorbankan dirinya seutuhnya di atas tiang salib. Jadi di Kristen nggak ada lagi perintah-perintah. Makanya Paulus mengatakan apa? Jangan lagi kamu mau tunduk kepada perintah ini, perintah itu, perintah ini, perintah ini. Jangan lagi. Sebab Yesus Kristus sudah datang untuk memenangkan kita dari perbuatan, dari pengaruh dosa, maut. Coba tunjukkan kepada saya di mana ada di dalam hukum Kristen ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah. Di mana? Gak ada lagi, Bang. Ibrani 6 nomor 1. Oke. Kolose 2, 1 perikop Anda baca. Jangan lagi kau mau diperbudak perintah-perintah, jangan makan ini, jangan makan itu. Jangan lagi. Semuanya halal dalam darah Yesus. Ada lagi. Makanya kalau orang Kristen itu mengajarkan ajaran kasih, saya itu tertawa. Di Kristen itu tak ada kasih. Semuanya telah menciptakan menjadi baru, satu di dalam diri Yesus, dan itu sudah jadi korban di atas tiang salib. Kasih itu sudah sepenuhnya terbayar oleh darah Yesus. Jadi orang Kristen hari ini mau perkosa dirinya sendiri, perkosa apapun, mau makan apapun, apapun, itu sudah halal. Tak ada lagi menyembah Allah, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Sudah terkumpul di dalam diri Yesus. Menurut siapa? Menurut Paulus. Makanya Kristen itu agama yang paling enak. Mati, masuk surga. Dosa diambil alih sama Yesus. Tak ada larangan begini, tak ada larangan begitu. Nggak ada di Kristen itu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Kristen itu adalah ajaran kasihnya sudah dibatalkan semuanya. Makanya saudara-saudara yang lemah akal yang mau selamat instan dengan doktrin dan dogma, silakan baptis dalam Kristus Yesus. Silakan masuk Kristen. Oh, selamat Anda. Selamat pasti. Tapi itu hanya angan-angan. Karena yang berkata di dalam Efesus itu bukan Yesus. Itu perkataan Paulus. Saya Muslim lebih percaya kepada Yesus. Dalam Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, dan orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Oke, sudah. Saya lebih percaya kepada Yesus dong daripada Paulus. Sudah. Ya. Silakan. Untuk perkataan itu, saya bertanya kepada Anda. Untuk perkataan itu ya. Silakan. Kepada Yesus, kalau itu perkataan Yesus. Yes. Ketika penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Baik, mantap. Sebentar, Anda diam. Anda jangan panas dulu. Enggak, saya cuma geli aja, geli. Berada di Pulau Patmos. Geli aja. Sebentar, Anda diam dulu. Iya, silakan. Atau saya taat buat Anda toh. Silakan. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, nanti Anda baca sendiri di Wahyu 1 ayat mulai dari 9 ya, penglihatan Yohanes di Patmos. Lalu dia berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepalanya rambutnya putih bagaikan bulu yang putih. Berarti ada sosok ya yang menyerupai seorang manusia. Oke, ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya seperti orang yang mati. Dan ayatnya selanjutnya dia berkata begini, di atasku lalu ia, tetapi kakinya sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Perkataan aku adalah yang awal dan yang akhir kita bawa ke Yesaya. Saya bawa satu-satu dalam pengertian ya. Jadi Alkitab menjawab Alkitab. Saya bawa ke Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 6 di situ Allah berkata, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Bahwa akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dia adalah Tuhan itu sendiri dan Allah. Dia yang mengatakan dirinya. Anda percaya kan? Sekarang saya minta pengakuan. Anda mengakui ini bahwa dia adalah Tuhan sesuai dengan wahyu. Wahyu yang diterima oleh Yohanes penglihatan. Dan Yesus sendiri berkata dari mulutnya bahwa akulah awal dan akhir. Itu perkataan Allah. Anda tidak percaya bahwa dia Allah Tuhan? Oke.
Boleh saya? Oke. Saya percaya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Saya percaya itu. Bahwa setelah Yesus terangkat, muncul Yesus palsu, mengaku akulah Alfa dan Omega. Kenapa? Kenapa saya percaya itu bukan Yesus? Karena Yesus yang mengatakan, akan datang Mesias palsu dan berkata akulah dia, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu itulah yang disebut umat Kristiani. Oke, sampai di sini paham? Jadi yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, Alfa dan Omega, itu bukan Yesus asli. Yesus asli ajarannya dari tahun 30 sampai 33. Lebih daripada itu, di Pulau Patmos, di Antioquia, di Turki, dimanapun itu, di Filipi, di Galatia, dan seterusnya. Itu bukan Yesus asli. Itu yang palsu, yang dinubuatkan oleh Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, percayakah saudara kepada Yesus ketika Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, wahai muridku Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dan dia mengaku Mesias dan dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada ucapan Yesus ini? Jawab. Oke. Anda tahu, penyesat palsu itu yang tidak percaya kepada Bapa maupun Anak. Itu yang pertama. Dia tidak percaya baik Bapa kepada Anak. Itu penyesat palsu. Anda baca di dalam kitab ini, nabi-nabi palsu. Pertanyaan saya loh Bang, pertanyaan saya, Saudara Pendeta Indra, fokus pada pertanyaan saya. Percuma Anda bernarasi kalau tidak sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan saya, percayakah Anda, dengar, percayakah Anda akan ucapan Yesus yang berkata akan muncul penyesat bernama Yesus dan mengaku Mesias dan menyesatkan banyak orang? Percayakah Anda akan ucapan Yesus itu? Percaya. Percaya. Nah, tolong tunjukkan mana Yesus palsunya yang menyesatkan banyak orang dan mana orang banyak itu. Jawab. Anda toh? Hah? Anda. Apa? Itu surat Anda. Saya. Anda tidak mengakui bahwa baik Bapa maupun Anak. Tunggu. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Anda ini jangan ke situ. Satunya. Nah, Anda sendiri itu adalah Mesias palsu. Mesias palsunya datang mengaku Yesus. Ada di tengah-tengah kita tidak. Jangan bilang kita, itu untuk Bani Israel. Dengar saudara, dengarkan, tenangkan pikiran. Tenang. Anda mengatakan Anda harus percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, percayakah Anda kepada Yesus ketika Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, yang mengaku percayakah Anda kepada Mesias, percayakah Anda kepada Yesus yang mengaku waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengaku Mesias? Oke. Ingat nih. Ini saya kasih bocoran nih. Dengar. Saya kasih bocoran. Paulus mengaku saya kasih bocoran supaya tidak melebar. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sekarang pertanyaan saya, Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia atau sebagai ayam? Jawab. Dia adalah manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus itu bukan manusia. Dia manusia dan Tuhan. Di mana Yesus mengatakan dia adalah manusia dan Tuhan? Di mana Yesus mengatakan itu? Sebentar, kasih Anda. Silakan. Sebentar, di Yohanes ya. Yohanes. Saya bukan baru cari. Saya bukan baru cari, saya kasih dengan dalil, saya sudah hafal. Lah itu baru cari dalil. Ya, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Sekarang kita dia telah akulah dia.
Dia Yesaya. siapa? Dia siapa? Dia, sekarang kita telah. Dia siapa? Dia siapa? Ya, justru itu Anda telah ketika dia, Dia berkata bahwa siapa? Dia siapa? Dia Tanya Anda siapa? sebentar. Saya bawa di Yesaya. Kenapa larinya ke Yesaya? Loh, Anda Alkitab harus Sekarang pertanyaan saya, percayakah Anda kalau jangan kau potong cuma nanti baru kau menjawab. dengar,